wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penilai uji kinerja PPG Batch 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Adesri Puspita SPDI. Saya merupakan salah satu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di salah satu sekolah swasta yaitu SMK Ma'arif Sukawning, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa di salah satu LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau membuat video praktek pembelajaran pada kelas 3 SMK jurusan Tata Busana dengan materi pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, saya mohon koreksi, saran, dan komentar dari Bapak Ibu dosen penilai supaya saya lebih baik mengajar di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Siang menuju sore ya. Tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari apa sekarang ya? Hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, kita masih diberi kesempatan bisa bertatap muka, masih bisa bersapa dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya oleh KM-nya. Sikap siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa bisa mempermudah, memperlancar pada proses pembelajaran hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Sekarang dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna. Silakan bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya. Selanjutnya kita akan memeriksa kehadiran kalian ya. Apabila ibu namanya panggil, berarti kalian boleh acungkan tangan kanannya sambil bilang apa? Hadir. Bagus ya. Yang pertama, Cucu Sumada, Hadir Bu. Yola, Hadir. Husnia, Hadir. Muhammad Ridho, Hadir. Abdullah, Hadir. Siti Kodaria, Laila, Hadir. Dila, Indri, Sri, Gina, Esa, Siti. Ya, alhamdulillah ya, berarti untuk hari ini semuanya nihil, semuanya hadir semua. Tepuk tangan buat kita semua. Semoga lebih semangat ya, lebih semangat dan optimis ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu sebelum masuk ke pembelajaran, coba lihat sekeliling kalian, kelas kalian. Ada sampah? Tidak. Ada bersih ya. Nah, coba bajunya yang belum rapi dirapikan. Coba Cucu berdiri. Nah, Cucu belum rapi, masukkan dulu Cucu. Coba siapa lagi ya? Coba. Sudah? Bangkunya dilihat sudah lurus atau tidak? Sudah lurus? Ya. Oh iya, ternyata yang pakai lengkapnya, yang pakai dasi cuma 2 orang ya. Ridho sama Abdullah. Tepuk tangan dong. Nah, selanjutnya untuk materi hari ini ya, alhamdulillah
Alhamdulillah pada kesempatan hari ini semester 2. Berarti semester kedua ini kita sudah liburan selama 1 tahun. Ya, kemarin kan 2022, sekarang 2003, berarti otomatis kita liburannya satu tahun. Alhamdulillah ya, Allah masih memberikan umur yang panjang sehingga masih bisa bertemu di semester kedua. Nah itu ada tanda-tanda pendewasaan. Tidak dipungkiri, berarti apa? Ketertarikan antara lawan jenis. Betul tidak? Betul. Misal ada Liminho nih, tiba-tiba ke Sukawati, apa ya? Ada ketertarikan suka tidak? Tidak. Oh tidak. Aku suka produk Indonesia. Tidak suka produk Korea gitu. Ya, berarti ada ketertarikan antara lawan jenis. Yaitu dibuktikan dengan apa? Menyukainya, gitu kan? Aku suka sama perhatiannya, kan gitu ya? Atau perempuan dikatakan sudah dewasa apabila dia sudah menstruasi. Sedangkan laki-laki disebut sudah dewasa apabila sudah nggak tahu apa? Gitu kan? Makanya tidak apa ya? Islam tidak membenarkan sebenarnya untuk pacaran. Ada juga. Baiklah, untuk selanjutnya semester kemarin semester 1 kita belajar tentang apa? Hari akhir atau iman kepada hari akhir. Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Ada yang masih ingat? Ya. Siapa yang mau menyampaikannya? Saya. Ridho, coba Ridho apa? Ridho aja. Yang laki coba Ridho. Berdiri boleh? Hari akhir secara bahasa artinya hari penghabisan. Hari akhir secara istilah artinya ialah hari di mana pada hari itu alam semesta serta seisinya hancur. Dan pada hari itu semua kehidupan makhluk hidup berakhir. Ridho masih ingat tepuk tangan buat Ridho. IWODGOB. Good job, good job, good job, good job. Bagus, berarti itu yang lainnya baca buat Ridho bagus ya, keren ya. Selanjutnya ya, nah untuk hari ini pada pembelajaran semester kedua kita akan belajar tentang materi pernikahan ya, pernikahan dalam Islam. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan memberitahukan atau menunjukkan KD dan tujuan pembelajaran hari ini ya. Ini ya, kompetensi dasar atau kompetensi yang harus dituju pada pembelajaran hari ini ya. 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ini kompetensi dasarnya. Yang selanjutnya tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu. Yang ke-1 meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam secara baik. Itu ya tujuannya. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, terus selanjutnya, ini ada sebuah video ya. Coba kalian simak dan perhatikan video yang akan Ibu tayangkan berikut ini ya. Coba kalian analisis dan amati video tentang pernikahan dalam Islam ya. Coba perhatikan dan simak baik-baik ya. Alhamdulillah anakku jangan siap nikah. Insya Allah siap. Nikah Perhatikan ya. Ketika binti Bapak Hendra Kriawan, Mas Kawin. umroh utang alat sholat dan emas 5 gram. Umroh utang emas 5 gram. Terus Alat sholat alat sholat sudah siap semuanya. sama sudah. Tanda tangan. Setelah menikah ingin punya anak. Ingin Anaknya boleh mas. anak yang soleh-soleh, ingin berbakti dan berdoa sama orang tua, Suki suki, ahli zakat. ahli zakat, Oke.
dalam video tersebut berbentuk pernikahannya berbentuk resepsi gitu Bu. Ya. Nah di dalam Islam apakah resepsi dalam pernikahan itu wajib diadakan atau tidak? Iya, bagus. Tepuk tangan buat kita. Selanjutnya, ada yang mau tambahkan lagi? Saya coba ya. Coba, Nia. Coba dia apa? Berdiri Boleh, berdiri silakan. Jadi Bu, saya mau bertanya ya, dari video yang tadi saya lihat, kan itu pernikahan itu bukan hanya memasangkan warisan, tapi juga dua keluarga ya Bu. Iya, betul. Nah, lalu si laki-lakinya itu tahu bahwa sesudah menikah istrinya itu tanggung jawabnya, dan bukan hanya istrinya juga kan, Iya. tapi keluarganya juga. Nah, pertanyaannya, terus Bu, tujuan pernikahan itu untuk apa? Iya. Coba ya, tepuk tangan buat Nia. Lanjut ya, sebelum dijelaskan atau menjawab masalah dari Yola sama Nia, Ibu akan menjelaskan materi pernikahan dalam Islam yang pentingnya saja ya. Nah, yang pertama ini ya, pengertian pernikahan. Apa itu pernikahan? Jadi pernikahan yaitu akan yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahamnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Betul? Betul. Ya. Kan? Kata itu tadi udah dikatakan kalau misalkan dalam Islam tidak ada namanya pacaran dan juga ta'aruf, ya. Boleh-boleh aja pacaran, tetapi dalam tatanan bisa sesuai dengan norma-norma Islam. Paham? Karena pacaran itu bukan sekedar apa gitu kayak anak sekarang bucin-bucin bukan ya, tapi lebih ke dalam mengetahui gitu ya, mengetahui sifat pasangan kita gitu kan. Ini seperti itu, memotivasi boleh-boleh saja selama masih dalam aturan di Islam. Paham? Nah, Quran yang berhubungan dengan pernikahan ya, surat An-Nisa selanjutnya dalil tentang pernikahan. Ini ada dalilnya di Quran surat Al-Rum ayat 21. Siapa yang mau membacakan? Boleh? Siapa? Abdul? Boleh? Berdiri Abdul, silakan dibaca aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Yang artinya, dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Ya betul, itu ya bagus ya. Alhamdulillah Abdul apa ya bacaan Al-Qurannya begitu indah ya, semakin menyejukkan hati. Terima kasih ya Abdul ya. Nah ini ya betul ya, Quran surat Al-Rum ayat 21. Di sini ada kata-kata rasa kasih dan sayang. Di antaranya menimbulkan rasa kasih dan sayang. Betul, betul. Boleh ya. Nah, lanjutnya haram yang terakhir. Haram hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat, baik untuk pasangannya maupun diri sendiri. Maksudnya gimana? Ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Coba. Ayo. Apa itu contohnya itu kayak ada bermaksud tertentu, misalnya ingin menguasai harta dan orang lain. Ya, bagus. Katanya kata Laila dikatakan haram apabila dia niat menikah karena ingin menguasai hartanya. Ya. Lanjutnya, orang-orang yang tidak boleh dinikahi siapa? Coba yang mau menyebutkan? Ya, Bu. Coba Sri. Coba Sri apa? Nih. Ke apa? Coba aja. Keturunan ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Bibi baik dari bapak atau ibu, anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Ya. Terus? Ibu dari istri atau mertua, anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri, istri bapak atau ibu tiri, istri anak atau menantu. Iya.
persusuan, ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan. Dikumpul saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, keponakan perempuan dari istri. Iya, gitu ya. Jadi ini adalah orang-orang yang tidak bisa dinikahi karena ada faktor keturunan, ada pernikahan, ada persusuan, ada dikumpul. Ini nggak bisa ya. Hukumnya haram ya. Hukumnya dosa kalau menikah yang satu ini ya. Paham ya? Selanjutnya ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, ada hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama kewajiban suami apa? Menjadi pemimpin keluarga dan pemimpin keluarga. Selanjutnya Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. yang selanjutnya Bergaul dengan istri secara ma'ruf. yang keempat Bertanggung sesuai dengan fungsinya. yang kelima Memberi kebebasan berpikir dan bertindak sepanjang sesuai norma. selanjutnya kewajiban istri apa? Taat dan patuh pada perintah suami. Selalu menjaga kehormatan diri. Bersikap sampai yang diterima. Membantu suami dan Nih ya, lanjut. Nah, selesai ya. Berarti untuk selanjutnya ibu akan membagikan kelompok ya. Kalian diskusi ya, dari diskusi kan Dila. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. Nah, ya, bagus. Berarti kalian boleh kumpul ya, 1 dengan nomor 1, 2 dengan nomor 2, 3 dengan nomor 3. Silakan dengan kelompoknya boleh. Kelompoknya masing-masing. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Nah, baiklah sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Kalian analisis dan amati yang ada di LKPD ya, masalahnya apa? Ibu akan bagikan dulu ya. Coba dibuka, amati dan analisis masalah. Selanjutnya ibu akan membacakan aturan pengisian atau penggunaan LKPD-nya. Sudah dibuka semuanya? Dari petunjuk penggunaan LKPD. Ada ya semuanya? Ada? Ada ya. Yang pertama, isilah identitas peserta didik dengan lengkap. Berarti kelompok ya, kelompok kamu dari kelompok berapa? Ya. Coba analisis permasalahannya tentang pernikahan dalam Islam di LKPD. Udah ketemu? Ada ya? Udah? Ya, ada gambar ya, gambar 1, 2, dan 3 ya. Ada semuanya, kelompok 1 ada? Ada. Kelompok 2 ada? Ada ya. Nah ya. Untuk mengumpulkan informasi, boleh kalian melihat YouTube, Google atau browser apapun untuk untuk melengkapi informasi mengenai pernikahan dalam Islam. Boleh silakan. Kamu pas sambil luar ya? Makanya jomblo juga harus jangan sampai menikah di luar lihat kelebihannya dan melihat kekurangan, take it or leave it. Kalau kita ingin menikah dengan seseorang, kita harus bisa komitmen untuk menerima kelebihan dan kekurangannya, setia dalam suka maupun duka, dalam baik maupun buruk. Kenali baik-baik karakter pasangan kita. Kalau memang dari pacaran udah tahu dia kasar, jangan udah nikah ribut dia kasar. Itu nggak tanggung jawab namanya. Banyak kali orang ketika dating itu beda dengan kepribadiannya setelah menikah karena udah dapet. Panggilannya di sini.
Coba dengarkan semuanya ya. Di LKPD tentang pernikahan dalam Islam ada masalah ya. Coba kalian selesaikan masalah tersebut. Tadi kan kamu sudah menggali informasinya dari YouTube, baik bisa persepsi ataupun tadi yang kelompok ESA tadi tentang apa pernikahan mengenai ceramah ya. Ya, tadi yang punya kelompok 1 dia sama persepsi atau dari buku sumber? Oh, dari video sama buku sumber. Iya, dari sama buku sumber ya. Nah, coba ke kelompok ini ada yang sulit ya? Yang mau tanyakan atau sudah cukup? Terus ngerti? Iya, kelompok yang ini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah makan semua ya? Ya, bagus. Ada yang mau ditanyakan atau sudah mengerti untuk sekarang? Belum Bu, ada yang mau ditanyakan satu. Apa cuy? Saya pernah melihat di sebuah karya yang dilakukan oleh seorang. Dari akad tersebut saya melihat si mempelai pria itu mengucapkan akad, terus tapi ada kesalahan sedikit, tapi si saksinya mengisahkan kesalahannya itu berhenti di tengah-tengah, sedangkan kan kalau untuk akad itu harus saling mengalihkan nafas gitu. Nah tapi sama si saksinya disahkan, apa hukumnya sih bagi si saksi bila itu disahkan? Iya, termasuk apa sah atau tidaknya Ya. pernikahan itu ya. Nah, sebenarnya kalau menurut aturan Islam tidak sah ya, karena seharusnya satu tarikan nafas gitu ya. Tapi ada beberapa yang melakukan seperti itu. Misal karena ada hal yang tidak kita tahu, misal si calon mempelai punya penyakit apa gitu ya. Itu kan bisa diperbolehkan. Kan kita tidak tahu ya. Justru yang si saksinya sudah tahu, misalnya si calon mempelai laki-laki emang punya penyakit asma, jadi dia tidak bisa sekali pelayanan nafas gitu. Ada juga apabila seorang wali kan bisa kalau misalkan teknologi wali juga suka lupa gitu ya, makan terjeda 2 detik gitu ya. 2 detik itu kan nggak bisa kan harus benar-benar itunya sudah baca, wali sudah harus narima gitu kan, seperti itu harus benar-benar diperhatikan. Ada beberapa hal yang memang ada yang dibolehkan atau tidak. Paham? Tanyakan lagi? Satu lagi. Ini sama tentang khitbah atau menginang. Apa ada perbedaan yang paling mencolok antara khitbah atau meminang dengan pacaran? Nah, khitbah sama meminang itu sebenarnya sama aja ya. Meminang sama khitbah itu itu sama, cuma beda kata. Artinya sama ya. Untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Tadi apa bedanya sama pacaran? Kalau pacaran sebenarnya tidak dibolehkan kata Islam juga. Karena dalam tatanan pacaran itu ada kata-kata salah pengucapannya. Misal, ibu akan nilai kelompok kalian ya, baik mandiri ataupun kelompok. Jadi nilai perorangan ada masing-masing ya. Jadi ada nilai kelompok 1, 2, 3, ada nilai perorangan misalkan Nia, Cucu, atau Sri, atau Abdul. Jadi masing-masing punya nilai tersendiri. Siap? Siap. Silakan diskusi lanjutkan. Untuk menuliskan hasil penemuannya yang telah kalian tadi cari ya, boleh langsung di LKPD aja supaya bisa dinilai oleh ibu langsung ya. Ya, udah atau udah ditulis di LKPD? Udah.
Yang pertama, kelompok 1. Silakan kelompok Nia ke depan. Yang lainnya boleh diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musnya Mubarakah. Di sini saya sebagai moderator dan di samping kanan saya Perkenalkan, nama saya Cucu Sarada. sebagai pemateri pertama kita menjelaskan tentang jawaban dari gambar di LKPD. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman agar lebih semangat lagi belajarnya. Seperti ini ya, ikuti. Nanti kalau saya bilang tepuk semangat, kalian seperti ini. Tepuk semangat. 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 Seperti itu ya. Kita coba. Siap? Siap? Siap. Siap? Siap. Kita coba. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, di sini pemateri penjelasan akan dijelaskan oleh pemateri yang pertama. Silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar pertama. Nah, gambar pertama ini menjelaskan tentang meminang ataupun khitbah. Sama saja ya antara meminang dan khitbah. Nah, meminang maka kalian akan beruntung. Mungkin itu sedikit pesan dari saya. Akan dilanjut ke pemateri selanjutnya. Ya, yang kedua, pemateri kedua akan dibacakan oleh yang satu. Mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala membaca. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Ya, silakan. Berdiri coba silakan. Izin bertanya ya mengenai soal khitbah. Ya. Nah, untuk khitbah itu hukumnya apa? Hukum di dalam Islam itu apa? Izin jawab ya. Kalau untuk khitbah tersendiri memang sudah diadakan di dalam Islam. Karena tidak ada yang namanya pacaran kalau di dalam Islam, tapi yang adanya khitbah meminang. Kalau dari keseriusan sekarang. Iya, betul. Sepertinya kaum Hawa semakin berbunga-bunga. Ah ya, ada yang menambahkan dari pertanyaan kelompok Layla atau teman yang lainnya? Ada yang menambahkan? Boleh? Tanggapannya? Ya, silakan. Cukup? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kami dalam menyampaikan presentasi kami. Mungkin akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya, kelompok kedua. Kelompok Yola, silakan. Kelompok Yola. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Yohan. Di sini saya sebagai moderator dan ini pemateri satu. Ini bukan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan. Yang kedua, Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Esa. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang prosesi pernikahan yang akan dibacakan pertama oleh saudara Muhammad Ridho. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator atas izinnya. Saya akan menjelaskan tentang resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan adalah suatu pesta yang diadakan setelah pelaksanaan upacara pernikahan secara agama dilangsungkan. Resepsi pernikahan merupakan ajang interaksi sosial bagi pengantin, keluarga maupun para tamu. Tujuan dilakukannya resepsi adalah untuk memberikan dan membantu. Nah, untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan? coba berdiri Siti Koderia. Ingin bertanya, apa hukumnya si ayah tiri atau si ibu tiri menikahi anak tirinya ketika si ayah tiri dan ibunya itu udah bercerai atau meninggal? Si ayah Izin jawabnya pertanyaan dari saudara Siti.
menurut saya itu kalau di lingkungan kita melihat dari lingkungan sekitar ya, itu tidak boleh ya, soalnya memang tidak senasab sedarah, tapi kelihatannya itu tidak baik gitu seorang anak apalagi dengan ayahnya. Apa hukum melakukan resepsi pernikahan? Hukumnya boleh, wajib atau enggak? Izin menjawab, menurut saya untuk resepsi pernikahan itu gimana kitanya gitu, soalnya tidak diwajibkan, tidak disunahkan, tidak diharapkan, apalagi dimakruhkan. Tapi itu balik lagi kepada diri kita sendiri. Iya bagus ya, alhamdulillah keren. Semua anak ibu keren semua pokoknya. Best ya. Nah kan? Cukup? 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 Sekian dari kelompok 2. Maaf bila ada kesalahan maupun pengucapan dalam pemateri ataupun jawaban yang tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian menyajikan dan mempresentasikan penyajian informasi yang sudah ada di dari KPD ya. Nah, coba kalian analisis kembali pengerjaan permasalahan yang ada di KPD kembali. Jadi coba ya analisis kembali dan perbaiki ya. Coba analisis kembali dan perbaiki sesuai dengan argumen teman kalian. Coba diperbaiki kembali. Silakan. Coba diperbaiki aja. Udah rencana selanjutnya. Adalah prosesi lamaran di mana pihak keluarga calon. Jadi dari diskusi yang telah kalian paparkan dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akan yang menghalalkan hubungan antara dua insan ya, laki-laki dan perempuan menjadi halal gitu ya. Jadi halal yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing dan juga apa? Dapat menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Benar-benar kelas 3 hari ini jurusan TB berarti alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan buat kelas TB. Pembelajaran hari ini mengenai pernikahan dalam Islam. Coba ibu mau bertanya ya. Ada yang tahu tidak apa arti dari pernikahan? Tahu. Siapa yang mau jawab? Siapa ya? Coba Siti. Pernikahan, coba. Pernikahan Siti apa? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Coba Laila dulu. Laila. Pernikahan adalah suatu hal yang menghalalkan yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya orang lain menjadi keluarga, yang tadinya tidak punya ikatan menjadi suatu ikatan. Iya betul ya. Selanjutnya tepuk tangan buat Laila ya. Selanjutnya ada dalam hukum pernikahan ada 5 ya. Ada 5. Nah, apa yang dimaksud dengan wajib? Apa yang dimaksud wajib? Wajib apa? Wajib yaitu bagi orang yang sudah siap untuk memenuhi syarat pernikahan dan tidak bisa menahan nafsu atau bisa melakukan zina. Itu wajib menikah. Selanjutnya ya, dari kesimpulan proses pembelajaran hari ini, siapa yang mau menjelaskan? Cucu, silakan. Jadi Cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Ya. Kesimpulan dari pernikahan adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi sebuah hubungan yang halal. Bisa digarisbesarkan, pernikahan adalah menghalalkan sebuah hubungan yang tadinya haram menjadi halal. Itulah pernikahan. Terus di dalam pernikahan juga ada sebuah yang disebut dengan akad nikah. Akad nikah merupakan acara kunci dalam pernikahan, menentukan sah dan tidaknya adanya pernikahan, maka tidak ada keturunan yang sah. Iya. Terus menyenangkan hati dan beribadah, karena dengan adanya sesosok yang mendampingi, insya Allah hati akan disenangi.
Terus membangun generasi yang beriman, dan yang terakhir memperoleh ketenangan entah itu hati maupun birahi. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Mudah-mudahan semuanya paham ya mengenai proses pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran sama kompetensi dasar yang telah Ibu tadi sampaikan semuanya sudah kita capai semuanya ya. Nah, silakan untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan kembali. Ini LKPD-nya boleh dikumpulkan dan boleh kalian duduk sesuai dengan waktunya masing-masingnya. Ibu akan membagikan latihan sebagai evaluasi bagaimana atau bagaimana kalian memahami proses pembelajaran pada hari ini. Siap ya? Ibu bagikan satu orang satu. Boleh langsung diisi. Silakan diisi. Boleh tulis jawabannya. Waktunya 5 menit aja ya. Jadi isinya langsung di sini. Langsung aja di kertas ini. Untuk proses remedial dan pengayaan nanti Ibu akan beritahu lewat pemasangan di mading ya informasinya. Jadi apabila yang belum mencapai nilai di KKM atau di atas KKM, kita adakan remedial atau pengayaan. Siap? Siap. Oke ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar proyek. Jadi proyek pernikahan dalam Islam. Kita akan bikin suatu proyek. Bagaimana caranya ijab kabul? Bagaimana caranya pernikahan? Kita minggu depan akan belajar seperti itu. Paham ya? Paham. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Silakan KM dipimpin untuk berdoa penutupannya. Setelah belajar, mari kita berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya, khususnya buat Ibu, umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah Rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.